Pernahkah Anda bertemu seseorang yang, entah bagaimana, selalu tampak seperti dalang di balik sebuah rencana besar, bukan untuk dunia, tetapi untuk menjatuhkan Anda? Bisa jadi teman yang tak pernah mendukung keberhasilan Anda, atau rekan kerja yang diam-diam menikmati kesulitan Anda. Dan lebih menarik lagi, mungkin orang itu ada di sekitar Anda saat ini. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan kehilangan kepercayaan pada kebajikan manusia. Tetapi saat Anda menemui orang yang tidak memiliki kebajikan, sadari hal itu, pahami, dan tetap berpegang pada prinsip Anda." Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Hari ini, kita akan membahas tanda-tanda peringatan dari individu yang mungkin tidak memiliki niat terbaik terhadap Anda. Mereka bisa muncul dalam berbagai bentuk. Seorang kolega yang selalu berusaha meremehkan kerja keras Anda, seorang teman yang hanya hadir saat mereka membutuhkan sesuatu, atau bahkan seseorang yang tampaknya mendukung Anda, tetapi dalam hati tidak menginginkan Anda berhasil. Kita seringkali mengabaikan tanda-tanda ini karena berharap bahwa orang lain memiliki niat baik seperti yang kita lakukan. Tetapi filsafat Stoik mengajarkan bahwa harapan tanpa kewaspadaan adalah pintu menuju kekecewaan. Jadi, mari kita telaah dengan lebih dalam, bukan untuk mencurigai setiap orang, tetapi untuk memahami dunia dengan lebih jernih. Karena pada akhirnya ketenangan dan kebijaksanaan datang dari melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Pertama, mereka tidak senang melihat Anda sukses. Seseorang yang benar-benar peduli akan keberhasilan Anda akan ikut merayakannya. Mereka akan bersorak, mendukung, dan merasa bangga dengan pencapaian Anda. Tetapi ada orang-orang yang justru merasa terganggu. Mereka mungkin tersenyum di depan Anda, tetapi di dalam hati mereka menyimpan perasaan tidak nyaman setiap kali Anda melangkah lebih maju. Orang seperti ini mungkin tidak akan menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Mereka tidak akan langsung mengatakan bahwa mereka tidak suka Anda sukses. Tetapi tanda-tandanya ada di sana. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah memberi selamat dengan tulus. Saat Anda berbagi kabar baik, mereka mengalihkan pembicaraan. Jikapun mereka memberi komentar, seringkali ada nada meremehkan. "Ah, itu kan cuman kebetulan." Atau, "Lihat saja nanti, pasti nggak bertahan lama." Dan terkadang, mereka berusaha membuat Anda merasa bersalah atas pencapaian Anda. Seolah-olah sukses Anda adalah ketidakadilan bagi mereka. Seneca pernah berkata, "Seseorang yang iri tidak pernah kekurangan penderitaan." Orang yang tidak bisa menikmati kebahagiaannya sendiri akan selalu merasa terancam oleh kebahagiaan orang lain. Mereka melihat hidup sebagai kompetisi, bukan perjalanan individu. Dan dalam kompetisi itu, setiap kemenangan Anda terasa bagi mereka sebagai kekalahan. Yang lebih berbahaya, mereka mungkin tidak sekadar diam dalam ketidaksenangan mereka. Mereka mulai mencari cara untuk meremehkan Anda, mengungkit-ungkit kesalahan kecil, mempertanyakan seberapa pantas Anda mendapatkan apa yang Anda raih. Mereka mungkin tidak menyerang secara langsung, tetapi komentar mereka perlahan merongrong kepercayaan diri Anda. Orang-orang seperti ini seringkali muncul di lingkungan kerja. Bayangkan Anda baru saja mendapatkan promosi hasil dari bertahun-tahun kerja keras. Sebagian kolega akan mendukung Anda, tetapi ada satu orang yang selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Kayaknya dia cuma beruntung, atau pasti ada permainan di belakang ini. Mereka tidak bisa menerima bahwa Anda layak mendapatkan itu. Dan mereka akan mencoba membuat orang lain percaya bahwa kesuksesan Anda bukan hasil dari kemampuan, tetapi dari kebetulan atau koneksi. Tapi ini bukan hanya terjadi di tempat kerja, dalam lingkaran pertemanan, bahkan dalam keluarga. Ada orang yang merasa sulit menerima keberhasilan orang lain. Seorang teman yang dulu selalu bersama Anda, kini mulai menjauh setelah Anda naik level dalam hidup. Seorang saudara yang terus membanding-bandingkan diri mereka dengan Anda,
seolah-olah kesuksesan Anda adalah ancaman bagi harga diri mereka. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Dengan ketenangan. Dengan kesadaran bahwa reaksi mereka bukan masalah kita, tetapi masalah mereka sendiri. Jangan buang energi untuk mencoba membuat mereka senang. Jangan menyesuaikan diri hanya agar mereka merasa lebih nyaman. Fokuslah pada jalan Anda sendiri. Epictetus mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak boleh bergantung pada pendapat orang lain. Jika seseorang tidak bisa bahagia untuk Anda, mungkin merekalah yang harus Anda tinggalkan. Tidak dengan kebencian, tidak dengan amarah, tetapi dengan pemahaman bahwa tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan Anda menuju puncak. Dan itu tidak apa-apa. Kedua, mereka memanipulasi dengan rasa bersalah. Ketulusan adalah fondasi dari hubungan yang sehat, baik dalam pertemanan, pekerjaan, maupun keluarga. Tetapi ada orang yang menggunakan emosi sebagai senjata. Mereka tidak menyerang Anda secara langsung, tetapi mereka membuat Anda merasa bersalah atas sesuatu yang seharusnya tidak menjadi beban Anda. Mereka ingin Anda merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka, atas keadaan mereka, bahkan atas keputusan yang mereka buat sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang berada dalam kendali kita adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, apalagi bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Namun manipulasi seringkali membuat kita melupakan prinsip ini. Orang yang manipulatif akan menciptakan ilusi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Perhatikan tanda-tandanya. Mereka seringkali mengatakan hal-hal seperti, "Kalau kamu benar-benar peduli, kamu pasti akan melakukan ini untuk aku." Atau, "Aku nggak nyangka kamu bakal kayak gini. Aku pikir kita teman." Kalimat-kalimat ini dirancang bukan untuk berbicara secara jujur, tetapi untuk menanamkan rasa bersalah di dalam diri Anda. Mereka ingin Anda merasa bahwa Anda berhutang sesuatu kepada mereka, entah itu waktu, perhatian, atau bahkan keputusan Anda sendiri. Lebih liciknya lagi, mereka bisa berperan sebagai korban dalam setiap situasi. Mereka selalu memiliki cerita tentang bagaimana orang lain memperlakukan mereka dengan tidak adil, bagaimana mereka selalu menjadi pihak yang dirugikan, dan bagaimana Anda adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Jika Anda menolak membantu, mereka akan menunjukkan kekecewaan yang berlebihan, membuat Anda merasa seperti orang jahat. Dalam lingkungan kerja, manipulasi semacam ini bisa muncul dalam bentuk rekan kerja yang terus-menerus meminta bantuan, tetapi tidak pernah benar-benar menghargai usaha Anda. Mereka selalu punya alasan mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Tetapi saat Anda membutuhkan bantuan, mereka tiba-tiba sibuk. Jika Anda menolak, mereka mulai menyebarkan narasi bahwa Anda egois atau tidak peduli. Dalam pertemanan, hal ini seringkali muncul dalam bentuk seseorang yang hanya hadir ketika mereka membutuhkan sesuatu dari Anda. Mereka meminta pertolongan dengan kata-kata yang membuat Anda sulit untuk menolak. Seperti, "Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu." Namun, saat Anda membutuhkan mereka, mereka selalu punya alasan untuk menghindar. Seneca pernah berkata, "Jika kamu terus memberikan lebih dari yang seharusnya, jangan terkejut jika orang-orang mulai menganggap itu sebagai kewajiban." Orang yang manipulatif akan terus mendorong batas Anda, sedikit demi sedikit, sampai mereka yakin bahwa Anda tidak akan pernah mengatakan tidak. Mereka tidak menghargai bantuan Anda sebagai bentuk kebaikan, tetapi sebagai sesuatu yang wajib Anda berikan. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Dengan batasan yang tegas, dengan menyadari bahwa kebaikan tidak boleh datang dari paksaan, melainkan dari keinginan yang tulus. Jangan biarkan rasa bersalah memaksa Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip dan kesejahteraan Anda sendiri. Jika seseorang benar-benar peduli, mereka tidak akan menggunakan emosi untuk memaksa Anda tunduk pada keinginan mereka.
Epictetus mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan diri kita kecuali kita sendiri. Jika Anda merasa bahwa seseorang terus-menerus memanfaatkan emosi Anda untuk keuntungan mereka, mungkin saatnya untuk menarik garis. Anda tidak harus menjadi penyelamat bagi semua orang. Anda hanya bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Dan jika seseorang tidak bisa menerima itu, mungkin merekalah yang harus Anda lepaskan. Ketiga, mereka selalu mengkritik tetapi tidak pernah memberi solusi. Kritik yang membangun adalah hal yang berharga. Dalam filosofi Stoik, umpan balik yang jujur adalah alat untuk pertumbuhan. Marcus Aurelius bahkan menulis dalam Meditations, "Jika seseorang dapat menunjukkan kesalahanku dan membuktikan bahwa aku telah melakukan sesuatu yang keliru, aku akan dengan senang hati berubah." Tetapi ada perbedaan besar antara kritik yang bertujuan untuk membantu dan kritik yang hanya bertujuan untuk merendahkan. Orang yang benar-benar peduli akan memberikan masukan dengan maksud untuk memperbaiki. Mereka akan memberitahu Anda di mana letak kesalahan Anda, lalu menawarkan sudut pandang atau solusi yang bisa membantu Anda berkembang. Namun, ada orang yang hanya senang mengkritik tanpa ada niatan untuk membantu. Mereka selalu menemukan kesalahan dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Tetapi ketika Anda meminta saran konkret, mereka menghindar atau memberikan jawaban yang tidak jelas. Ciri khas dari orang seperti ini adalah bahwa mereka tidak benar-benar ingin Anda menjadi lebih baik. Mereka hanya ingin Anda merasa kecil. Kritik mereka bukan dimaksudkan untuk membangun, tetapi untuk menanamkan keraguan dalam diri Anda. "Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa berpikir ini ide yang bagus." Atau, "Serius? Kamu yakin mau melakukan itu?" Mereka tidak memberikan argumen yang jelas, hanya perasaan tidak nyaman yang menggantung di udara. Lebih licik lagi, mereka mungkin membungkus kritik mereka dalam humor atau sarkasme. "Hahaha, keren sih. Kalau aja itu nggak terlihat seperti proyek anak sekolah." Dengan cara ini, mereka bisa tetap menjatuhkan Anda tanpa harus bertanggung jawab atas kata-kata mereka. Jika Anda tersinggung, mereka akan berkata, "Kamu terlalu sensitif," seolah-olah masalahnya ada pada Anda, bukan pada cara mereka berbicara. Di lingkungan kerja, orang seperti ini sering kali ada di sekitar kita. Mereka selalu punya sesuatu untuk dikomentari, tetapi saat diminta memberikan solusi, mereka menghindar. Mereka bisa jadi atasan yang terus mengkritik tanpa pernah memberikan arahan yang jelas, atau rekan kerja yang selalu mencela ide-ide Anda, tetapi tidak pernah mengajukan ide mereka sendiri. Dalam pertemanan dan keluarga, mereka bisa menjadi sosok yang selalu meragukan keputusan Anda. "Kayaknya bukan keputusan yang bijak, tapi ya terserah kamu." Kalimat seperti ini meninggalkan perasaan ragu-ragu dalam diri Anda, seolah-olah Anda sedang membuat kesalahan besar, meskipun tanpa alasan yang jelas. Mereka ingin Anda merasa bergantung pada validasi mereka, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memberi jawaban yang membantu. Seneca mengingatkan kita bahwa orang bijak tidak menyesali nasibnya, tetapi membentuknya. Jika seseorang benar-benar peduli, mereka akan membantu Anda membentuk langkah Anda, bukan sekadar menjatuhkan tanpa alasan. Kritik harus datang dengan niat baik dan tujuan yang jelas, bukan sebagai alat untuk melemahkan mental Anda. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Dengan ketegasan. Jika seseorang selalu mengkritik tanpa pernah memberi solusi, tanyakan langsung. "Jadi menurutmu, apa yang sebaiknya aku lakukan?" Jika mereka hanya menghindar atau tetap bersikap merendahkan, itu adalah tanda bahwa mereka tidak benar-benar ingin membantu. Anda tidak perlu menerima semua kritik sebagai kebenaran mutlak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kritik yang objektif? Apakah ini membantu saya tumbuh? Jika tidak, abaikan. Epictetus berkata, "Jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada orang lain." Jika seseorang terus-menerus menjatuhkan Anda tanpa alasan yang jelas, mungkin merekalah yang harus Anda jauhi. Kritik yang baik harus membangun, bukan menghancurkan. Dan jika seseorang hanya datang untuk merusak kepercayaan diri Anda,
mungkin sudah saatnya Anda berhenti mendengarkan. Keempat, mereka tidak menghormati batasan Anda. Mereka tidak menghormati batasan Anda. Salah satu prinsip utama dalam filosofi Stoik adalah pengendalian diri. Kesadaran bahwa kita hanya memiliki kendali atas diri kita sendiri, bukan atas orang lain. Namun, ada orang yang tidak menghormati batasan tersebut. Mereka beranggapan bahwa keinginan, kebutuhan, dan agenda mereka lebih penting daripada kesejahteraan Anda. Mereka akan melangkahi batas yang telah Anda tetapkan, tidak peduli seberapa jelas Anda telah menyatakannya. Menghormati batasan adalah tanda dari hubungan yang sehat. Jika seseorang benar-benar menghargai Anda, mereka akan memahami bahwa setiap orang memiliki ruang pribadi, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Namun, orang yang manipulatif atau toksik melihat batasan sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan, atau lebih buruk lagi, sebagai halangan yang harus mereka lewati. Ciri khas dari orang seperti ini adalah bahwa mereka selalu menekan Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Mereka mungkin mengatakan, "Jangan terlalu kaku," atau "Kamu terlalu berlebihan." Jika Anda menolak permintaan mereka, mereka akan membuat Anda merasa bersalah. "Aku pikir kita teman," atau "Aku nggak nyangka kamu setega ini." Tujuannya adalah untuk membuat Anda menyerah dan menyesuaikan diri dengan kehendak mereka. Seneca pernah berkata, "Bukan karena hal-hal sulit sehingga kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani sehingga hal-hal menjadi sulit." Banyak orang sulit menetapkan batasan karena takut dianggap egois atau tidak peduli. Namun, membiarkan seseorang melanggar batas Anda secara terus-menerus hanya akan membuat Anda kehilangan kendali atas hidup Anda sendiri. Di lingkungan kerja, orang yang tidak menghormati batasan seringkali muncul dalam bentuk atasan atau rekan kerja yang mengharapkan Anda selalu tersedia. Mereka menghubungi Anda di luar jam kerja tanpa mempertimbangkan waktu pribadi Anda. Jika Anda menolak, mereka akan menekan dengan cara halus, "Kita semua bekerja keras di sini," atau "Cuman ini saja kok." Mereka ingin Anda merasa bahwa menegaskan batasan adalah tindakan yang salah, padahal sesungguhnya itu adalah hak Anda. Dalam pertemanan dan keluarga, mereka mungkin adalah orang yang terus-menerus meminta bantuan tanpa mempertimbangkan apakah Anda memiliki waktu atau energi untuk itu. Mereka mengharapkan Anda untuk selalu mendahulukan kebutuhan mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri Anda sendiri. Jika Anda mencoba mengatakan tidak, mereka akan mencari cara untuk membuat Anda merasa bersalah atau mempertanyakan keputusan Anda. Orang seperti ini juga seringkali melanggar batasan emosional. Mereka mungkin selalu membawa drama ke dalam hidup Anda, mengharapkan Anda menjadi tempat curhat mereka setiap saat, tanpa peduli apakah Anda sedang dalam kondisi yang baik atau tidak. Mereka menuntut perhatian tanpa memberi ruang bagi kesejahteraan Anda sendiri. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Dengan ketegasan dan konsistensi. Jika seseorang mencoba melangkahi batas Anda, jangan ragu untuk mengingatkan mereka, "Aku menghargai kamu, tapi aku tidak bisa melakukan itu." Anda tidak perlu memberikan alasan panjang lebar. Anda tidak perlu meyakinkan mereka bahwa batasan Anda valid, karena memang sudah seharusnya begitu. Epictetus berkata, "Jangan berharap orang lain menghormati batasanmu jika kamu sendiri tidak menegakkannya." Jika seseorang terus-menerus melanggar batas yang telah Anda tetapkan, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Orang yang benar-benar peduli akan menghormati ruang Anda, dan mereka yang tidak, mungkin memang tidak pantas berada di dalamnya. Kelima, mereka senang melihat orang lain gagal. Salah satu bendera merah paling jelas dari seseorang yang memiliki niat buruk adalah bagaimana mereka bereaksi terhadap kegagalan orang lain. Apakah mereka menunjukkan simpati, atau justru terlihat puas dan menikmati saat seseorang mengalami kemunduran? Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada pertumbuhan diri dan tidak terjebak dalam iri hati atau kebencian terhadap orang lain. Namun, ada orang yang justru mendapatkan kepuasan ketika melihat orang lain terjatuh. Orang yang memiliki niat baik akan tetap menunjukkan empati, bahkan kepada orang yang tidak mereka sukai.
Mereka tidak akan bersukacita atas penderitaan orang lain, karena mereka memahami bahwa hidup memiliki siklus naik dan turun yang bisa menimpa siapa saja. Tetapi orang yang toksik atau manipulatif akan menunjukkan tanda-tanda sebaliknya. Mereka tersenyum saat mendengar kabar buruk tentang orang lain. Mereka menyebarkan gosip dengan penuh antusiasme, dan mereka menikmati ketika seseorang yang lebih sukses mengalami kemunduran. Perhatikan bagaimana mereka bereaksi terhadap kegagalan seseorang yang mereka kenal. Apakah mereka berkata, "Ya, dia pantas mendapatkannya," atau "akhirnya dia dapat karmanya"? Apakah mereka lebih fokus pada kejatuhan orang lain daripada bagaimana mereka bisa belajar dari situasi tersebut? Jika seseorang terlalu menikmati kesulitan orang lain, ada kemungkinan besar bahwa mereka juga tidak akan ragu untuk merayakan kegagalan Anda ketika waktunya tiba. Dalam lingkungan kerja, orang seperti ini mungkin adalah rekan kerja yang pura-pura mendukung Anda, tetapi diam-diam berharap Anda gagal. Mereka mungkin bertanya tentang proyek Anda dengan nada perhatian, tetapi sebenarnya menunggu celah untuk melihat Anda tersandung. Jika Anda mengalami hambatan, mereka akan berkata, "Aku sudah menduga ini akan terjadi." Alih-alih menawarkan bantuan atau dukungan, mereka malah menyoroti kesalahan Anda dengan nada puas. Dalam pertemanan dan keluarga, mereka mungkin adalah orang yang selalu mengingatkan Anda tentang kesalahan masa lalu. Mereka tidak pernah benar-benar membiarkan Anda melupakan kegagalan Anda, seolah-olah mereka ingin Anda tetap terjebak di dalamnya. Ketika Anda berusaha bangkit, mereka akan berkata, "Yakin mau coba lagi? Dulu kan gagal." Mereka ingin menanamkan keraguan dalam diri Anda, agar Anda tetap berada dalam posisi yang mereka anggap lebih rendah dari mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktu dengan membenci orang yang berbuat salah, lebih baik pelajari mengapa mereka seperti itu." Orang yang menikmati kegagalan orang lain biasanya memiliki ketidakamanan yang mendalam. Mereka melihat dunia sebagai kompetisi, di mana kesuksesan orang lain terasa seperti ancaman bagi eksistensi mereka sendiri. Mereka tidak bisa menerima bahwa ada orang lain yang bisa lebih baik tanpa merasa dirinya lebih buruk. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Dengan ketenangan dan kesadaran. Jangan terjebak dalam permainan mereka. Jika Anda mengalami kegagalan, fokuslah pada pelajaran yang bisa Anda ambil, bukan pada bagaimana orang lain bereaksi terhadapnya. Jangan biarkan kepuasan mereka menjadi bahan bakar bagi ketakutan Anda. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang berada dalam kendali kita adalah bagaimana kita bereaksi terhadap dunia di sekitar kita. Jika seseorang bersukacita atas kegagalan Anda, jangan biarkan itu mengubah jalan Anda. Tetaplah berjalan, tetaplah berkembang. Karena pada akhirnya, kesuksesan terbaik bukanlah membalas kebencian, tetapi membuktikan bahwa Anda tetap bisa maju tanpa terpengaruh oleh mereka. Keenam, mereka tidak pernah mengakui kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Itu adalah bagian alami dari kehidupan dan pertumbuhan. Namun, perbedaan utama antara orang yang bijak dan orang yang berbahaya terletak pada bagaimana mereka merespons kesalahan mereka sendiri. Dalam filosofi Stoik, kebijaksanaan sejati datang dari kemampuan untuk mengoreksi diri, untuk menerima bahwa kita tidak selalu benar, dan untuk terus belajar dari setiap pengalaman. Tetapi ada orang yang menolak melakukan hal itu. Mereka tidak pernah salah, atau setidaknya mereka tidak akan pernah mengakuinya. Orang seperti ini memiliki satu pola yang sangat khas. Setiap kali terjadi kesalahan, mereka akan selalu menemukan cara untuk menyalahkan orang lain. Jika proyek mereka gagal, itu karena rekan kerja mereka tidak cukup kompeten. Jika hubungan mereka hancur, itu karena pasangannya terlalu sensitif. Jika sesuatu dalam hidup mereka tidak berjalan sesuai rencana, itu pasti karena dunia tidak adil. Mereka selalu menjadi korban keadaan, dan mereka tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa mereka mungkin memiliki andil dalam masalah tersebut. Ciri lain dari orang seperti ini adalah ketidakmampuan mereka menerima kritik. Ketika seseorang menunjukkan kesalahan mereka, respons mereka bukan introspeksi, tetapi defensif. "Aku nggak salah.
kamu aja yang salah paham, atau kamu terlalu banyak menuntut. Mereka akan memutarbalikkan keadaan agar mereka tetap terlihat benar, bahkan jika itu berarti mengorbankan hubungan atau merusak reputasi orang lain. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika seseorang bisa membuktikan bahwa aku telah membuat kesalahan, aku akan dengan senang hati mengubah pendirianku, karena aku mencari kebenaran, dan kebenaran tidak pernah menyakitiku." Tetapi bagi mereka yang tidak pernah mau mengakui kesalahan, kebenaran adalah ancaman. Mereka lebih memilih mempertahankan ilusi ketidakbersalahan mereka daripada menghadapi kenyataan. Dalam lingkungan kerja, orang seperti ini bisa sangat berbahaya. Mereka tidak akan ragu untuk mengorbankan rekan kerja demi menjaga citra mereka sendiri. Jika ada kesalahan dalam tim, mereka akan dengan cepat menunjuk jari ke orang lain, bahkan jika mereka sendiri yang paling bertanggung jawab. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menghindari konsekuensi, termasuk berbohong, mengalihkan perhatian, atau bahkan menjatuhkan orang lain agar mereka tetap terlihat baik di mata atasan. Dalam pertemanan dan keluarga, mereka mungkin adalah orang yang tidak pernah meminta maaf. Jika terjadi konflik, mereka akan menghindari diskusi atau malah menyalahkan Anda atas perasaan mereka sendiri. Jika Anda mencoba berbicara tentang bagaimana tindakan mereka menyakiti Anda, mereka akan berkata, "Kamu terlalu berlebihan." Atau, "Aku nggak pernah bermaksud seperti itu, jadi masalahnya ada di kamu." Mereka selalu memiliki alasan untuk membenarkan tindakan mereka, dan dalam skenario mereka, Anda selalu menjadi pihak yang bersalah. Seneca pernah berkata, "Orang bijak melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai ancaman bagi egonya." Tetapi bagi orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan, ego adalah segalanya. Mereka lebih memilih mempertahankan citra diri yang palsu daripada berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Dengan batasan yang jelas dan pemahaman bahwa Anda tidak bisa mengubah seseorang yang tidak ingin berubah. Jika seseorang terus-menerus menolak mengakui kesalahannya, Anda tidak perlu membuang energi untuk meyakinkan mereka. Anda hanya bisa mengendalikan bagaimana Anda merespons. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam permainan mereka. Jika seseorang tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya, maka Anda tidak punya kewajiban untuk terus menoleransi perilaku mereka. Epictetus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemahaman akan diri sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Jika seseorang terus menghindari tanggung jawab atas kesalahannya, mungkin saatnya Anda mengambil langkah mundur. Karena pada akhirnya, orang yang paling berbahaya bukanlah mereka yang membuat kesalahan, tetapi mereka yang menolak untuk belajar darinya. Ketujuh, mereka tidak memiliki rasa empati dan menganggap orang lain hanya sebagai alat. Dalam kehidupan kita akan selalu berinteraksi dengan berbagai macam orang. Beberapa dari mereka adalah teman sejati, yang melihat kita sebagai individu yang utuh dengan perasaan, mimpi, dan nilai-nilai yang harus dihormati. Namun ada juga orang yang hanya melihat manusia lain sebagai alat sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Mereka tidak benar-benar peduli dengan perasaan atau kebutuhan Anda. Mereka hanya tertarik pada apa yang bisa mereka dapatkan dari Anda. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap orang lain memperlakukanmu dengan baik. Sebaliknya, latihlah dirimu untuk tidak terganggu oleh perlakuan buruk mereka." Namun ini bukan berarti kita harus menerima begitu saja ketika seseorang memperlakukan kita seperti alat yang bisa digunakan dan dibuang sesuka hati. Orang yang tidak memiliki empati menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Mereka selalu ada ketika mereka membutuhkan sesuatu, tetapi menghilang ketika Anda membutuhkan bantuan. Mereka akan bersikap baik kepada Anda hanya jika itu menguntungkan mereka. Jika Anda berhenti memberikan apa yang mereka inginkan, mereka akan segera berpaling atau bahkan mulai bersikap kasar. Dalam lingkungan kerja, mereka mungkin adalah rekan yang hanya bersikap ramah ketika mereka membutuhkan bantuan Anda dalam proyek mereka.
Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak lagi menganggap Anda penting. Mereka mungkin mengambil kredit atas kerja keras Anda, atau bahkan menyalahkan Anda jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Dalam pertemanan atau keluarga, mereka mungkin adalah orang yang selalu meminta dukungan emosional, bantuan finansial, atau perhatian, tetapi tidak pernah ada ketika Anda membutuhkannya. Mereka mungkin mengatakan, "Aku sibuk," atau "Aku nggak bisa membantu sekarang." Tetapi entah bagaimana mereka selalu punya waktu untuk orang lain yang lebih menguntungkan bagi mereka. Marcus Aurelius mengingatkan kita, jangan buang waktumu dengan orang yang tidak menghargai nilai-nilai yang kau junjung. Orang yang tidak memiliki empati seringkali tidak bisa melihat manusia lain sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sarana untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka tidak menghargai hubungan, tidak peduli dengan dampak tindakan mereka, dan tidak pernah merasa bertanggung jawab atas bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Dengan menjaga batasan yang jelas dan tidak terjebak dalam permainan mereka. Anda tidak bisa mengubah seseorang yang tidak melihat ada kesalahan dalam cara mereka memperlakukan orang lain. Tetapi Anda bisa memilih untuk tidak lagi membiarkan mereka mengambil keuntungan dari Anda. Seneca pernah berkata, orang bijak tidak mencari keuntungan dalam merugikan orang lain, karena ia tahu bahwa apa yang merusak orang lain pada akhirnya juga merusaknya sendiri. Orang yang melihat manusia lain hanya sebagai alat mungkin akan mendapatkan keuntungan sementara, tetapi pada akhirnya mereka akan kehilangan kepercayaan, hubungan, dan rasa hormat dari orang-orang di sekitar mereka. Dan bagi kita yang memahami nilai sejati dari hubungan yang tulus, langkah terbaik adalah menjauh dan mengelilingi diri dengan mereka yang benar-benar peduli. Kedelapan, mereka selalu mencari cara untuk mengendalikan Anda. Salah satu tanda paling berbahaya dari seseorang yang memiliki niat buruk adalah keinginan mereka untuk mengendalikan orang lain. Mereka mungkin tidak melakukannya dengan cara yang mencolok, tetapi dengan strategi yang lebih halus, membentuk persepsi Anda, membatasi pilihan Anda, atau menanamkan keraguan dalam diri Anda agar Anda merasa tergantung pada mereka. Dalam filsafat Stoik, kebebasan berpikir dan kemandirian adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Epictetus berkata, "Tidak ada yang bisa memperbudakmu kecuali dirimu sendiri." Namun, orang-orang seperti ini akan selalu mencoba menciptakan kondisi di mana Anda merasa tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan mereka. Orang yang manipulatif akan mencoba mengendalikan Anda dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kontrol emosional. Mereka membuat Anda merasa bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada tindakan Anda. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang mereka inginkan, mereka akan menunjukkan kekecewaan, menarik diri, atau bahkan membuat Anda merasa bersalah. Mereka ingin Anda merasa bertanggung jawab atas perasaan mereka, sehingga Anda lebih mudah dikendalikan. Cara lainnya adalah kontrol informasi. Mereka memilih apa yang boleh Anda ketahui dan apa yang tidak. Dalam hubungan pribadi, mereka mungkin membuat Anda percaya bahwa Anda tidak bisa mempercayai orang lain, bahwa hanya mereka yang benar-benar memahami Anda. Dalam lingkungan kerja, mereka bisa menjadi orang yang sengaja menyembunyikan informasi penting agar Anda tetap bergantung pada mereka. Orang-orang seperti ini juga sering menggunakan kontrol melalui ketakutan. Mereka mungkin tidak mengancam Anda secara langsung, tetapi mereka akan menanamkan rasa takut terhadap konsekuensi tertentu. Kalau kamu meninggalkan aku, kamu akan sendirian. Atau, kalau kamu keluar dari pekerjaan ini, kamu tidak akan menemukan tempat yang lebih baik. Mereka ingin Anda merasa tidak berdaya, sehingga Anda tetap berada di bawah kendali mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati berasal dari pemahaman diri. Marcus Aurelius berkata, "Kita memiliki kekuatan untuk menolak kendali siapapun atas pikiran kita." Jika seseorang berusaha mengendalikan Anda, itu bukan karena Anda lemah, tetapi karena mereka takut kehilangan kekuasaan atas Anda. Bagaimana cara menghadapi mereka? Dengan kesadaran dan keberanian untuk menetapkan batasan. Jangan biarkan orang lain menentukan hidup Anda.
Jika Anda mulai merasa bahwa seseorang terus-menerus mencoba mengendalikan pikiran, emosi, atau pilihan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar keputusan saya? Atau saya hanya takut mengecewakan mereka? Seneca mengingatkan kita, orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang tidak diperbudak oleh keinginan orang lain. Jangan biarkan siapapun menciptakan penjara mental untuk Anda. Anda berhak atas kebebasan berpikir, kebebasan memilih, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri. Kesembilan, mereka tidak pernah merasa puas dan selalu menginginkan lebih. Salah satu ciri khas dari orang yang berbahaya adalah ketidakmampuan mereka untuk merasa puas. Tidak peduli seberapa banyak mereka miliki, kekayaan, status, pengaruh, itu tidak pernah cukup. Mereka selalu menginginkan lebih, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan orang lain. Dalam filsafat Stoik, kepuasan berasal dari dalam, bukan dari akumulasi hal-hal eksternal. Seneca pernah berkata, orang yang kaya bukanlah yang memiliki banyak, tetapi yang merasa cukup. Namun, bagi mereka yang didorong oleh keserakahan, konsep cukup tidak pernah ada. Orang-orang seperti ini memiliki pola yang bisa dikenali. Mereka mungkin terlihat ambisius, tetapi ambisi mereka tidak didasarkan pada pertumbuhan diri, melainkan pada keinginan untuk selalu memiliki lebih banyak daripada orang lain. Mereka tidak melihat kesuksesan sebagai pencapaian pribadi, tetapi sebagai kemenangan atas orang lain. Jika seseorang di sekitar mereka mulai berkembang, mereka akan merasa terancam, bukan terinspirasi. Dalam dunia kerja, mereka adalah tipe orang yang tidak akan ragu untuk menginjak rekan mereka demi naik ke posisi yang lebih tinggi. Mereka akan mengambil kredit atas kerja keras tim, memanipulasi situasi agar mereka mendapatkan keuntungan, dan bahkan menjatuhkan orang lain jika itu membuat mereka tampak lebih baik. Mereka tidak melihat rekan kerja sebagai mitra, tetapi sebagai kompetitor yang harus dikalahkan. Dalam kehidupan pribadi, mereka mungkin adalah orang yang tidak pernah benar-benar bahagia dengan apa yang mereka miliki. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, mereka selalu mencari sesuatu yang lebih. Mereka tidak menghargai momen saat ini, karena pikiran mereka selalu tertuju pada apa yang belum mereka dapatkan. Jika mereka berada dalam hubungan, mereka selalu mengeluhkan kekurangan pasangan mereka. Jika mereka memiliki materi yang cukup, mereka tetap merasa kurang. Jika mereka memiliki kekuasaan, mereka masih ingin lebih banyak kontrol. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tetapi bagi mereka yang selalu ingin lebih, kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka capai. Mereka terus berlari tanpa tujuan, membuang waktu mengejar sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar memuaskan mereka. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Dengan menyadari bahwa kita tidak perlu mengikuti ritme mereka. Orang yang tidak pernah puas akan selalu berusaha menyeret orang lain ke dalam pola pikir mereka, membuat kita merasa bahwa kita juga harus terus mengejar lebih banyak, bahwa kita harus bersaing, bahwa kita belum cukup baik. Tetapi Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Epictetus berkata, dia yang tidak puas dengan sedikit, tidak akan pernah puas dengan banyak. Jika seseorang selalu merasa kurang, itu bukan karena mereka benar-benar kekurangan, tetapi karena mereka tidak pernah belajar untuk menghargai apa yang sudah mereka miliki. Dan bagi kita yang memahami nilai kepuasan, jawaban terbaik adalah tidak membiarkan mereka mengacaukan ketenangan kita. Dalam perjalanan hidup kita akan selalu berinteraksi dengan berbagai macam orang, beberapa membawa kebijaksanaan dan inspirasi, sementara yang lain mungkin menjadi penghalang bagi pertumbuhan kita. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Mengenali tanda-tanda bahaya bukan tentang menjadi paranoid, tetapi tentang memiliki kesadaran yang tajam agar kita tidak terjebak dalam hubungan yang merusak.
Orang yang manipulatif tidak pernah mengakui kesalahan, penuh kepalsuan, dan mengutamakan diri sendiri tanpa empati adalah individu yang dapat merusak ketenangan dan keseimbangan hidup kita. Mereka mungkin tidak selalu terlihat jahat di permukaan, tetapi dengan mengamati pola perilaku mereka, dengan kesabaran dan kejernihan pikiran, kita bisa melihat dengan jelas apakah mereka layak untuk tetap berada dalam lingkaran kehidupan kita. Marcus Aurelius berkata, kehidupan kita adalah cerminan dari pikiran kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang beracun, pikiran kita akan terkontaminasi oleh negativitas, perasaan tidak cukup, dan ketakutan yang tidak perlu. Tetapi jika kita memilih untuk menjaga jarak dari mereka dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki nilai dan integritas, kita akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ada orang di sekitarmu yang menunjukkan tanda-tanda ini? Apakah ada hubungan yang diam-diam menguras energimu, menghambat pertumbuhanmu, atau membuatmu kehilangan kedamaian batin? Jika ya, mungkin sudah waktunya untuk menetapkan batasan. Ingatlah bahwa Anda tidak berkewajiban untuk menyenangkan semua orang. Anda tidak harus bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena takut mengecewakan seseorang. Anda memiliki kendali penuh atas siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Jadilah seperti para Stoik, teguh dalam prinsip, kuat dalam menghadapi tantangan, dan bijak dalam memilih siapa yang berhak mendapatkan tempat di sisi Anda. Jangan biarkan siapapun mencuri ketenangan batin Anda karena pada akhirnya itu adalah harta yang paling berharga.